Adalah ketua koperasi PT Schneider. 2 tahun ini kita udah tidak berinteraksi lagi karena pakai masker. Iya. nah, ini beliau adalah satu figur yang kali ketiga dipilih ya, 3 periode, berarti udah 9 tahun ya. 7 tahun, hari 7 tahun. Sedang nakal-nakalnya di koperasi, iya. Makanya beliau dipilih lagi. Nah, Mas Bas, saya mau Mas apa Pak nih? Tom. Mas ya. Lebih tuan saya. Ini loh, sampean kan terpilih untuk ketiga kalinya. Sedemikian sulitkah mencari regenerasi atau memang koperasi itu berbeda dengan organisasi-organisasi yang ada di karyawan lah, nggak mudah mencari figur, apalagi mengganti posisi seorang ketua. Iya. Ya itulah mungkin salahnya kita ya, mungkin kurang menyiapkan generasi ya. Nah, sebenarnya kita udah di awal sih kita berharap tuh ada yang gantiin lah, kan udah 6 tahun tuh kita ingin ganti. Waktu itu sempat kita udah ada 3 calon tuh, 3 calon, kemudian 1 calon itu ya dalam tanda kutip lah, ya orang mungkin mengkhawatirkan. Akhirnya di menit-menit terakhir, di jam terakhir saya isi. Karena permintaan orang banyak, karena khawatir kalau misalnya kok yang jadi adalah yang orang yang mungkin sekiranya kurang bisa gitu, nanti yang ada investor akan cabut uangnya. Karena kemarin sempat kita hitung 20 orang atau 15 orang itu tabungannya hampir 2 M. Kan ngeri, kalau misalnya 1 hari ditarik duitnya, koperasi nggak jalan. Yakin nggak jalan, karena kan kurang lebih mungkin hampir 7 miliar ya, 7 miliar. Kalau 2 M tuh, sementara kita perputaran uang tiap bulan itu rata-rata kan 1 sampai 1,5 M ya, berputar. Kalau 1,5 M langsung ditarik orang, kita nggak bisa bayar supplier, nggak bisa bayar bisa jadi nggak bayar pinjaman, nggak bisa ngapain. Nah, hanya ya dengan ya sebenarnya bukan terpaksa ya, dengan udahlah kita ngalah dalam artian udah nggak apa-apa, masuk lagi sekali. Kalau misalnya jadi ya alhamdulillah, nggak jadi ya nggak apa-apa, ternyata jadi ya. Tapi harapan saya terakhir ini nanti harus ada gantinya. Meskipun di koperasi ini kan nggak ada aturan ya, nggak ada aturan mau 3 kali, mau 5 kali, 6 kali, terserah. Nah tapi saya udah minta kemarin supaya ADAT dirubah, maksimal 3 kali lah udah. Ya kalaupun misalnya 2 kali ya 5 tahun kali 2 gitu ya. Nah kalau misalnya 3 tahun kayaknya terlalu sedikit lah, kalau sebentar. Saya 5 tahun dong kayak saya dulu. Ya, saya ninggalin 5 tahun. Jadi sebenarnya kita bukan jenuh, tapi perlu regenerasi, ganti orang supaya ya orang juga istilahnya, karena kalau terlalu lama itu nggak baik juga. Ya nanti kesannya terlalu lama kecil. Kejujurannya terutama ya. Apalagi koperasi. Karena koperasi ini kan lebih kepada kerja sosial, kerja jujur lah ya. Kalau misalnya uang semua masih di situ kan. Ya sekarang uang karena 7 M depan mata gitu. Kalau orang misalnya nggak ini kan dimainin bisa. Karena beberapa teman juga, kalau saya ada yang kasus nih. Ya. Teman kita sih. Ya, beliau juga ada sempat ngobrol sama saya juga. Ya itulah, itu perlunya kehati-hatian dalam mengelola koperasi, karena koperasi milik orang banyak dan sampai malah jadi masalah gitu ya. Oke. Saya kan dulu backgroundnya sama nih. Kita juga seperjuangan dan senasib, beda tempat aja ya. Kalau saya dulu mensiasati itu benar tadi. Saya meninggalkan aturan. Kalau 3 tahun itu memang sulit sih untuk kita sebagai ketua itu menerapkan rencana kerja. Ibaratnya tahun pertama kita baru konsolidasi, terus rencana program. Tahun kedua baru berjalan, belum bisa dievaluasi. Tahun ketiganya sudah harus ganti. Nah ini makanya kemarin memang 5 tahun idealnya gitu kan. Terus tadi yang dibilang koperasi itu hanya organisasi sosial sebetulnya. Nah di sini kita sosial bisnis. Nah bisnis itu harus terukur dan juga harus
ada profit selain untuk anggota juga buat pengurusnya di situ. Makanya di aturan kemarin yang sempat saya tinggalkan ada gaji walaupun hanya satu kali UMR dibagi 7 orang proporsional, sudah ada insentif itu sehingga pertanggungjawabannya akan lebih ditekan lagi sama anggota, kan udah digaji gitu lah. Kalau selama masih belum digaji terus kerja bakti ya saling endo gitu saling menghindar. Oh ini kan organisasi sosial kan gitu. Nah ini keunikan dari Kokarsi di Schneider itu bagaimana sih? Tadi kan sudah sampean jelaskan bahwa salah satu yang membuat terganjalnya sampean sukses itu aset 7 miliar ditinggalkan kalau salah orang bisa bubar. Silakan di-share. Ya memang kalau waktu saya handover itu berbeda dengan kondisi sekarang ya. Kalau dulu pembayaran semuanya cash, mas, pakai uang cash ya. Ini resiko nih, kalau uang cash itu resiko. Kalau setiap minggu harus ambil uang 100 juta, ya kan, untuk apa? Bayar supplier, kemudian buat kebutuhan lain. Ini masalah. Saya udah pernah sampaikan juga. Hari ini mungkin aman. Minggu depan uangnya diambil, uangnya hidup. Minggu depannya lagi uangnya ambil, uangnya mati, kan masalah. Makanya itu yang kita akhirnya dibutuhin segala apa transaksi apa kita transfer lah, supplier transfer, termasuk simpanan-simpanan kita langsung kita rubah menjadi transfer. Nah terus yang terakhir yang kita program kita adalah pembelanjaan itu tidak pakai uang, jadi cashless lah, semua pakai kartu. Ya orang hanya boleh top up, ya top up minimal 50.000 atau berapa itu top up. Jadi ini juga efektif, jadi kita menghindari apa penyalahgunaan keuangan, karena makin banyak uang cash di tangan makin banyak masalahnya. Nah, jadi kita hanya meminimalisir uang di tangan. Jadi alhamdulillah sih ya lebih bagus tuh, kontrolnya lebih bagus. Kemudian dengan adanya apa pembelanjaan dengan kartu itu juga memudahkan, tidak ada lagi namanya pencurian poin. Ya kalau nggak pakai sistem kartu ya nanti ada pencurian poin, misalnya orang nggak pernah belanja hanya sebulan normal 1 juta ya, atau 1 tahun dia punya pembelanjaan sampai 50 juta, kan aneh, dari mana yang 40 juta. Nah itu bisa jadi ambil dari orang-orang. Nah itu udah tidak ada lagi, jadi fair lah. Jadi akhirnya apa pembelanjaan yang di luar anggota juga menjadi keuntungan bagi anggota karena dibagi lagi. Ini tadi terkait suksesi dan kaderisasi koperasi. Nah ada nggak standar di Kokarsi sendiri figur atau regenerasi itu sudah ditetapkan dalam anggaran rumah tangga kah, atau anggaran dasar sudah minimal harus punya sertifikat apa, atau sudah menjabat sebagai pengurus berapa periode dia berhak menjadi ketua? Itu di Kokarsi sendiri untuk seleksi secara administrasinya bagaimana? Untuk yang terakhir seleksi memang kita serahkan pada panitia ya, panitia. Jadi memang kita kemarin tidak membuat satu standar yang baku ya, misalnya orang harus pernah jadi pengurus atau pernah jadi ikut pelatihan manajer segala macam, itu nggak ada kemarin. Nah sekarang dengan adanya wakil anggota, harapan saya juga wakil anggota berpikir bahwa calon nantinya harus bisa orang-orang yang memang punya kepedulian dan kooperasi, bukan dia pingin punya kepentingan di situ gitu. Ya karena duit semua itu, ya duit orang itu, kita nggak bukan berarti kita merasa bahwa kita tuh orang yang mungkin paling ini enggak gitu. Tapi memang saya tekankan di kooperasi sendiri kan, Kokarsi pengurus tidak ada yang boleh bisnis di dalam Kokarsi. Jadi dia nggak boleh, namanya dia misalnya dia harus jadi supplier, itu nggak ada. Jadi makanya kita hargai dengan apa, dengan SHU kan, SHU itu kita bagi juga sedemikian rupa supaya nggak terlalu jauh gapnya antara ketua dengan pengurus yang lain. Tuh jadi sama-sama anggaplah kita kerja bareng-bareng. Oke, ini salah satu kiat juga sih. Jadi intinya tadi kan terkait kaderisasi. Kalau saya dulu ya, saya coba menerapkan di tempat saya itu bagaimana regenerasi itu benang merahnya masih ada. Contoh misalnya yang saya tinggal ini kan dulunya pernah jadi sekretaris, pernah jadi bendahara, dan sekarang saya serahkan untuk jadi ketua. Jadi di situ benang merahnya dia cash flow tahu, terus administrasi keuangannya tahu, gitu kan. Ketika jadi seorang ketua atau pengganti berikutnya, dia bisa smooth gitu, ringgingan. Jadi
kalau di beberapa teman-teman itu yang terjadi adalah intimidasi dari Ya, ya jangan itu. sebutin organisasinya, bahaya. Oh, channel ini dibuat kan untuk mensejajarkan koperasi dan serikat lah. Ya. 3 pilar itu kan perusahaan, koperasi dan serikat itu harus menjadi 3 pilar yang sama-sama berperan. Nah, jadi seperti itu. Nah, Sebenarnya kalau saya lihat gini loh, kalau namanya serikat, koperasi, DKM, perusahaan itu kan mitra kerja sebenarnya. Jadi masing-masing harus menghargai dan tidak boleh mencampuri. Ya, oke lah kalau kita di perusahaan, oke lah manajemen itu sebagai pelindung kita ada kaitannya karena kita tempat di situ. Tapi DKM serikat itu kedudukannya sama. Jadi ya kita saling kerjasama lah, bukan istilahnya mengintervensi apa, karena saya juga lihat beberapa koperasi lain kalau akan begitu jadi masalah karena nggak bisa itu saya dibikin politik itu nggak bisa karena kepentingannya beda. Kalau koperasi itu jelas kan gimana orang itu bisa mensejajarkan anggota yang apa namanya, yang invest lah katakanlah ya, yang invest juga yang minjem, yang invest itu sama-sama dapat untung tuh. Nggak bisa misalnya pinjaman dengan apa suku bunga atau bahasanya jajah pinjaman kecil banget tuh ya. Oke, menguntungkan sebagai anggota, menguntungkan, tapi gimana anggota yang nabung? Ya rugi dong. Uang saya kok dicewer-cewer gimana itu? Misalnya dengan apa? Dengan yang kecil itu. Ini gimana supaya tabungan banyak, kemudian orang pinjam juga banyak, gitu kan? nah, jadi kalau saya boleh memilahkan sih dulu, kalau serikat itu organisasi apa namanya politiknya karyawan. Ya. Nah, kalau koperasi itu organisasi bisnisnya karyawan. Ya. Kalau saya dulu sempat memilahkan seperti itu. Oke, tadi terkait suksesi dan regenerasi di sebuah koperasi. Nah, sekarang 2 tahun masa pandemi. Yang terjadi di koperasi sendiri apa sih? Kalau di beberapa koperasi kan sempat tren SHU turun, animo keanggotaan juga jadi turun karena udah gaji dipotong-potong, termasuk cicilan yang belum kelar selama 2 tahun itu kan. Konsumtifnya anggota jadi berubah tuh. Nah, di koperasi sendiri selama 2 tahun ini gimana? Ya kalau selama pandemi kemarin kan emang sih kalau mobil ya kita bisnis mobil jelas aduh apa jatuh banget lah. Kita punya 3 mobil Nova, akhirnya kita sekarang tinggal 1, ya kan? Dan 2 udah kita lepas, dan kita sekarang kebutuhan mobil operasional tuh dengan mobil Nova 1 juga dengan sistemnya kita pakai apa online ya, taksi online. Jadi tetap cover, tetap kita mobil 1 tapi kita bisa pakai mobil online, jadi kita pakai. Nah kemudian kalau untuk yang pinjaman saya pikir normal, gak ada masalah. Kemudian toko pergerakannya juga nggak terlalu turun lah. Jadi kalaupun turun sangat sedikit lah. Tapi mungkin kemarin karena ada penjualan mobil juga ada sedikit nambahkan. Karena kan mobil yang kita jual adalah mobil yang sudah tidak ada apa kita kredit ke bank kan. Jadi depresiasinya udah nol lah. Jadi tinggal untungnya doang. Jadi kalau pas pandemi juga banyak juga. Jadi dari manajemen kan dia mengirim paket buat karyawan yang kena COVID ya. Itu nilainya kan lumayan tuh. Itu nambah-nambah juga tuh. Kalau saya satu orang tuh 500.000 sekian. Tapi yang COVID kan berapa ratus tuh. Itu ada tuh. Jadi lumayan lah. Paling nggak terlalu apa stuck dengan ngapa-ngapain enggak. Tapi tetap apa berdiri lah. Gitu. Oke, enjoy berarti koperasi ya. Enjoy. Di sini hanya interaksinya jadi lewat online ya, karena memang basicnya koperasi udah online ya. Ayo rap style. Nah, tadi kaitannya sama unit usaha di koperasi sendiri, unit-unit usaha unggulannya apa sih? Ada berapa unit usaha yang sekarang udah berjalan? Yang masih yang eksis jelas pinjaman eksis lah ya, ada masalah. Kemudian toko jelas toko, mobil masih ada, kemudian palu gada, kredit barang lah. Dan juga pembelian misalnya motor, kemudian elektronik, HP itu masih jalan. Jadi seperti pandemi kemarin juga tetap penjualan motor tetap ada, penjualan HP ada, nggak ada masalah gitu. Jadi intinya karena mereka kan aman juga dengan kondisi mereka gajian lah, ya kan masih tercover gitu. Dan untuk kayak motor juga memudahkan mereka dengan dia beli di koperasi dengan beli di leasing itu kan jauh ya.
Leasing itu hitung-hitung 1 tahun Ya bisa 2 kali lipat 1 lah. tahun bisa 25% lah, 25%. Kalau di kooperatif ini 11%, 12% lah, 14% kalau pakai asuransi ya. Jadi cukup membantu dan mereka pegang STNK kan sama BPKB Iya langsung, kan. ya langsung. Jadi mereka ada masalah. Jadi setelah beli mereka jual juga kita nggak tahu. Ya, itu ya haknya mereka, kan mereka penting bayar. Oke. Ini tadi aktivitas di internal. Nah, kiprah Kokarsi ini kan termasuk Mas Bas ini inisiator forum komunikasi koperasi Kabupaten Bekasi dan salah satu penggagas terbentuknya koperasi sekunder. 2 tahun ngapain aja sih? Apa? Ini nih yang perlu dikupas. Ya memang lama 2 tahunnya hampir boleh bilang kegiatan di luar tuh vakum lah. Bukan kita takut mati, bukan, maksudnya ya kita menjaga gimana apa namanya, kita tetap eksis juga. Ini kan menjaga ini juga karena perusahaan juga tidak mengizinkan kita untuk banyak aktivitas di luar yang mungkin sifatnya malah nanti membuat masalah gitu. Nah itu kita ikutin lah, termasuk kita sendiri juga. Jujur kalau di bagian saya itu kan banyak ke BEVA ya. Kadang 1 minggu saya di kantor 2 hari, kadang sehari gitu. Dulu ya, sekarang enggak lah. Sekarang saya hanya boleh BEVA tuh seminggu sekali, tapi saya nggak ngambil lagi. Jadi ya secara kegiatan yang luar-luar udah offline. kita kurangi lah, termasuk kegiatan pembentukan apa namanya pokok KB juga sempat kemarin jadi kendala juga gitu. Oke. Nah, ini tadi kita sudah banyak bicara, hampir setengah jam. Ini terkait suksesi, terkait bisnisnya koperasi di internal, juga tadi terkait eksternalnya bagaimana bersosialisasi atau melakukan kerjasama antar koperasi. Nah, sebelum mengakhiri ini ada nggak curhatan atau pesan-pesan sebagai seorang aktivis atau penggiat koperasi yang perlu di-share sebagai motivasi? Ya, pesan buat teman-teman lah insan koperasi. Jadi siapapun yang duduk di koperasi, jadilah insan koperasi yang jujur dan bertanggung jawab lah. Kenapa? Karena di koperasi paling tidak ada kejujuran. Ya, dia pinter kayak apa kalau nggak jujur repot. Ya, karena koperasi ini adalah organisasi yang berbadan hukum. Ya, segala sesuatunya itu nanti bisa dipermasalahkan di meja hukum lah ya. Orang nggak bisa istilahnya orang pakai uang koperasi kemudian dia besoknya mungkin hanya pasang badan, ya nggak bisa juga. Ya harapan saya kejadian yang sudah terjadi di beberapa di koperasi lain itu juga bisa menjadi pelajaran buat kita bahwa apa namanya mengelola uang orang banyak ini ya harus hati-hati. Ya itu pesan saya lah. Nah kalau untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya koperasi, ayo bareng-bareng lah jadi insan koperasi yang benar dalam artian ya emang kita ingin menggerakkan koperasi, bukan kepentingan lain, nggak ada gitu. Ya bikin saya seperti itu. Satu hal, sekarang kan bulannya bulan koperasi karena tanggal 12 besok adalah hari koperasi. Bung Hatta gitu kan sebagai foundernya, sebagai pendirinya itu menginginkan Indonesia itu sejahtera dengan sokok guru koperasinya. Ternyata yang make itu MU gitu, Manchester United, di Singapura, koperasi malah dipakai sama mereka. Di Indonesia nih, harapannya di hari koperasi ini apa sih? Ya harapan saya operasi itu jangan hanya sebagai sebagai organisasi yang sifatnya kalau kegiatan itu hanya seremonial. Ya rugi banget loh. Kenapa? Ya kalau cuma buat ibaratnya seremonial sifatnya hanya pencitraan segala macam, yang namanya mau mensejahterakan ya kayak nggak bisa. Ya jadi siapapun lah mungkin istilahnya ya benar-benar gitu loh, ini untuk kepentingan koperasi, untuk mensejahterakan ya. Seperti kemarin misalnya minyak goreng seperti apa coba sampai sekarang koperasi bisa apa gitu ya kan Pak Win? Bisa apa? Bisa tut. Nah, ini. Minyak goreng dari 24.000 jadi 48.000 loh, 50.000 loh. Cabai sekarang 140, coba bayangin, coba. Saya nggak bilang pemerintah salah, enggak, tapi ya kita insan koperasi yang di bawah pun kok nggak bisa ngapa-ngapain gitu loh. Sayang banget tuh. Sampai kita tuh juga sampai hari ini nahan beli minyak juga. Kalau ada murah dikit kita beli. Join buyingnya nggak jamin. Ya. Oke.
Mungkin tadi kesimpulannya satu, ternyata butuh orang jujur di koperasi. Tadi saya kutip, sepintar apapun orang, secerdas apapun orang, kalau nggak jujur nggak ada manfaatnya. Dua, tadi ketika koperasi itu sudah melibatkan anggota, mau masa pandemi pun bisa enjoy di koperasi. Nah, ketiga tadi, hubungan ke eksternalnya memang hambat karena ya interaksi dibatasi. Ya, itu jadi kesulitan-kesulitan koperasi. Dan tadi sebagai penutup, peran koperasi pada saat harga naik, pada saat pemerintah lingkungan belum ada. Ini menjadi PR besar bagi kita sebagai generasi koperasi atau sebagai penggiat-penggiat koperasi. Oke, demikian tadi bincang-bincang dengan Mas Bas, Ketua Koperasi Schneider Indonesia. Mudah-mudahan sharing kali ini bermanfaat. Ini adalah join bareng dengan Mindardi TV, channel perkoperasian di Kabupaten Bekasi. Jangan lupa kita minta dukungannya untuk kedua channel ini, Sang Kapitalis dan Mindardi TV, untuk tetap eksis di medsos dan tetap mengudara untuk mengklirkan apa itu koperasi gitu. Dan dunia-dunianya dan aktivitas-aktivitasnya. Cukup pencet tombol subscribe, like dan komentar yang membangun, juga share jika video ini bermanfaat. Demikian Sang Kapitalis dan Mindardi TV, sampai jumpa.